Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar tentang teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 di semester 1 untuk SMA SMK Sederajat Kurikulum Merdeka. Teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan teks LHO. Nah, teks LHO ini sebenarnya sudah pernah kita pelajari di masa SMP loh. Semoga kalian masih ingat ya. Nah, kita masuk ke pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi di dalamnya ada kata observasi. Artinya, teks yang berisi hasil kegiatan pengamatan berdasarkan fakta dan data. Atau teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan atau observasi. Jadi, tujuan teks laporan hasil observasi ini agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan kita. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bertujuan untuk melaporkan hasil pengamatan kita secara objektif dan sistematis. Bahkan, teks LHO ini untuk membuktikan sebuah teori atau memecahkan suatu permasalahan. Nah, sedangkan kalau teks deskripsi itu fungsinya adalah untuk menggambarkan secara detail atau memberikan gambaran kepada pembaca tentang apa yang kita tuliskan. Lalu, perbedaan yang kedua yaitu teks LHO ditulis secara objektif dan netral, sedangkan teks deskripsi ditulis secara subjektif atau si penulis ini boleh nih memberikan pendapatnya atau kesan pribadinya di dalam teks deskripsi. Lalu, perbedaan yang ketiga adalah struktur dari teks LHO. Yang pertama adalah pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Sedangkan untuk teks deskripsi sendiri strukturnya adalah identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Jadi, strukturnya atau isi di dalam teksnya itu berbeda. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, ciri yang pertama adalah 1. Teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Nah, tadi kita sudah membahas nih bahwa teks LHO itu bersifat umum. Jadi, kalau misalnya kita membahas contoh mengenai suatu kota, berarti secara umumnya, secara globalnya seperti apa? Atau kalau misalnya kita membahas mengenai manusia. Nah, manusia secara umumnya nih atau secara globalnya seperti apa? Lalu, yang kedua, objek yang dibahas ialah secara tunggal. Nah, tunggal di sini maksudnya adalah kalau kita membicarakan tentang suatu kota, ya sudah berarti kita membicarakan hanya kota tersebut saja, bukan kota lain. Misalnya kita membicarakan tentang kota Yogyakarta. Nah, kita fokus saja ke kota Yogyakarta tersebut. Lalu, yang ketiga adalah cirinya ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, otomatis penulisannya itu harus lengkap dan sempurna agar pembaca tahu nih apa yang sudah diamati. Lalu, ciri yang keempat adalah dituliskan berdasarkan fakta atau pengamatan yang baru saja dilakukan. Jadi, teks LHO ini tidak dijelaskan atau tidak bersifat opini, tidak berdasarkan pendapat pribadi kita. Lalu, yang kelima, cirinya adalah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kenapa sih harus bisa dipertanggungjawabkan? Nah, karena teks laporan hasil observasi ini berdasarkan pengamatan. Otomatis, hasil dari pengamatan itu masih bisa disajikan patokan untuk orang lain sebagai sumber ilmu atau pembelajaran.
sehingga pembelajarannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, perbedaan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi, dan ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.